Di sini kami akan menjelaskan materi tentang motorik kasar dan motorik halus anak usia dini. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Anastasia Sarliani dengan NIM F112 120 1026, juga ada Femi Febrianti dengan NIM F112 220 1009, dan juga ada Letiana Ivo dengan NIM F112 220 1005. Di sini kita masuk urutan pertama, yaitu ada definisi motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri, ya, ini merupakan keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Nah, di mana kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki masuk dalam motorik kasar ini. Seperti kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari membutuhkan keterampilan dari motorik kasar ini. Nah, kemudian ada motorik halus, yang dimana merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan dan tugas sehari-hari. Nah, motorik halus ini dibutuhkan untuk kegiatan yang membutuhkan otot halus atau intrinsik pada tangan. Nah, seperti otot-otot tersebut berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan tangan dan jari. Kemudian yang kedua ada perkembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Nah, perkembangan motorik kasar ini lebih menuju ke perkembangan jasmaninya yang berupa berkembangnya gerakan tubuh, yaitu seperti bagaimana anak berlari, menjinjit, dan melompat. Kemudian yang perkembangan motorik halus ini menuju ke perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan jari-jari tangan, seperti menggambar, memotong, meletakkan suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Femi Febrianti. Pada saudari Femi Febrianti dipersilakan. Baik, saya Femi Febrianti akan melanjutkan presentasi dari Anastasia Sarliani yang C, prinsip pengembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Borchardt 1991, yaitu yang pertama kematangan syaraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Yang kedua ada urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Urutan yang pertama itu disebut dengan pembedaan, yaitu mencangkup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Yang kedua itu urutan yang kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur. Yang ketiga ada motivasi. Teori hedonisme, yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Motivasi ini bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasannya. Yang keempat ada pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerakan pada anak usia dini lebih ditujukan bagi penggayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Yang terakhir ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Borchardt dan Reed adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ekspresi melalui gerakan, yang kedua bermain sebagai bagian perkembangan anak, yang ketiga ada kegiatan yang berbentuk drama, yang keempat kegiatan yang berbentuk irama, yang terakhir yang kelima banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Selanjutnya D, teknik stimulasi pengembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Ada beragam kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Berikut ini kegiatan yang menyenangkan untuk perkembangan motorik kasar anak. 1. Menari. Menari bisa menjadi pilihan kegiatan untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Pilih lagu yang menyenangkan dan disukai buah hati. Biarkan dia bergoyang sesuka mereka diiringi lagu kesukaannya.
Seperti contohnya lagu Baby Shark cukup menyenangkan dan digemari oleh anak-anak. Yang kedua, bersepeda. Belikan sepeda roda 3 dan ajak anak untuk bersepeda di sekitar rumah. Kegiatan ini bisa melatih otot kaki anak lebih kuat. Pilih waktu bersepeda yang pas agar anak tidak kepanasan, seperti pagi hari atau sore hari. Jadi waktu yang pas untuk bersepeda bersama dia. Yang ketiga, menangkap bola. Pergerakan bola tidak bisa diprediksi. Karenanya, kegiatan menangkap bola sangat bagus untuk menstimulasi motorik kasar anak. Anak akan berlari dan berjalan sesuai arah datangnya bola. Otot kaki dan tubuh lainnya bisa diprediksi. Karenanya, kegiatan menangkap bola sangat bagus untuk menstimulasi motorik kasar anak. Anak akan berlari dan berjalan sesuai arah datangnya bola. Otot kaki dan tubuh lainnya bisa terlatih dengan kegiatan ini. Yang keempat, bermain di taman bermain. Taman bermain bisa menjadi tempat yang pas untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Ada beragam permainan yang bisa dimainkan buah hati. Itu ada ayunan, jungkat-jungkit, hingga papan rintangan bisa membantu perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa jenis permainan yang bisa membantu anak dalam membangun kemampuan motorik halusnya. Yang pertama, bermain dengan gelang karet. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melatih otot-otot kecil anak adalah dengan memberikannya karet gelang untuk dimainkan. Ajarkan si kecil untuk mengalungkan karet gelang ke kaleng. Sembari melakukannya, kita bisa mengajak si kecil sambil belajar berhitung. Yang kedua, ada bermain dengan kertas. Siapkan kertas yang sudah tidak pakai di meja dan letakkan tangan si kecil di atasnya. Mintalah dia untuk meremas kertas tersebut menjadi bola tanpa mengangkat tangannya. Selain itu, kita bisa meminta si kecil menggunting gambar-gambar yang ada di majalah atau buku, lalu menempelkan gambar tersebut di kertas hingga menjadi kolase yang unik. Yang ketiga, bermain dengan lilin. Mainan berbentuk adonan seperti lilin atau tanah liat bisa juga digunakan untuk melatih keterampilan motorik halus anak. Biarkan anak mencubit bagian-bagian adonan dengan jari-jarinya dan berkreasi membentuk benda-benda yang dia sukai. Selain lilin dan tanah liat, adonan kue juga bisa digunakan untuk permainan. Yang keempat, mengajari anak makan dengan sendok. Ajari si kecil menggunakan sendok atau garpu ketika makan meskipun makanannya berantakan. Jangan membantunya. Yang kelima, menyusun balok dan puzzle. Permainan lainnya yang bisa membantu perkembangan motorik halus si kecil adalah menyusun balok dan puzzle. Mintalah si kecil menyusun balok dan puzzle hingga menjadi bentuk yang dia sukai. Yang keenam, permainan pada gadget. Permainan di gadget lebih cocok untuk anak di atas usia 2 tahun. Anak sangat banyak permainan pada gadget seperti HP dan tablet yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini memiliki beragam fitur untuk memudahkan anak bermain sambil melatih kemampuan motorik halusnya. Contohnya itu ada permainan menunjuk gambar, menggambar, atau mewarnai gambar di gadget. Dan untuk bagian E akan dilanjutkan oleh Letiana Ivo. Selanjutnya media dan metode dalam pengembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Adapun media yang dapat digunakan yaitu media Play-Doh, di mana pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik ini dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, terutama perkembangan motorik halus anak. Dan ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak, seperti metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Pemilihan suatu metode pembelajaran ini ditentukan oleh tujuan yang dicapai anak, sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, F. Hambatan dalam pengembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak seperti kematangan saraf, kondisi otot tulang dan sendi, kemampuan indera sensori atau penglihatan, pendengaran, sensasi raba taktil, vestibular,
kecerdasan anak, serta stimulasi dari lingkungan. Berikut tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik kasar pada anak. Yang pertama, posisi anak terlihat asimetris kanan dan kiri saat berbaring atau telungkup. Kedua, gerakan lengan dan tungkai terlihat asimetris kanan dan kiri. Ketiga, anak terlihat kaku. Keempat, jika diangkat dan diberdirikan, kedua tungkai anak menyilang. Kelima, belum dapat berguling setelah usia 8 bulan. Keenam, belum dapat duduk tanpa topangan setelah usia 8 bulan. Dan yang ketujuh, belum dapat berjalan tanpa topangan setelah usia 1,5 tahun. Selanjutnya, berikut tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, posisi kedua tangan menggenggam walaupun sudah diberi rangsangan untuk membuka, misal dengan mainan, setelah usia 3 bulan. Kedua lengan dan tangan cenderung berada di samping tubuh. Ketiga, gerakan lebih aktif pada salah satu tangan. Keempat, anak kesulitan meraih dan menggenggam benda. Kelima, anak tidak dapat mengarahkan kedua tangannya ke tengah tubuh. Misalkan, tepuk tangan setelah usia 8 bulan. Keenam, anak tidak dapat menggenggam benda dengan kedua tangan. Ketujuh, anak kesulitan melepaskan benda yang sedang digenggam setelah usia 1,5 tahun. Kedelapan, anak jarang menatap ke arah tangan terutama ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.